Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan tentang materi kami yang berjudul Menghindari Akhlak Tercela. 1. Israf. Israf adalah sikap berlebih-lebihan atau melampaui batas dalam menggunakan sesuatu, baik harta, makanan, minuman, maupun perbuatan lainnya. Israf terjadi ketika seseorang menggunakan sesuatu yang sebenarnya boleh, tetapi dilakukan secara berlebihan hingga melewati batas kewajaran dan ketentuan yang dibenarkan. Sikap ini menunjukkan kurangnya pengendalian diri dan dapat membawa dampak buruk bagi diri sendiri. Ya Bani Adam, huduizi inatakum inda kulli masjidin wa kullu wasrabu wala tusrifa innahu la yuhibbul musrifin, yang artinya, hai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang berlebih-lebihan. Quran Surat Al-A'raf ayat 31. Contoh perilaku israf. Israf yang pertama, israf makan atau minum. Contohnya makan berlebihan, mukbang atau membuang makanan. 2. Israf harta, belanja. Contohnya itu belanja demi gengsi, menumpuk barang, utang atau pay letter untuk gaya hidup. 3. Israf sumber daya. Contohnya boros air dan listrik, AC atau lampu di ruang kosong. 4. Israf waktu atau energi. Terlalu lama hiburan atau medsos hingga lalai kewajiban. 5. Israf ibadah. Berlebihan beribadah sampai mengabaikan hak tubuh atau kewajiban lain. Kemudian ada dampak israf. Yang pertama, dampak spiritual. Dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dianggap sebagai saudara setan dan hilangnya keberkahan dalam hidup. Yang kedua, dampak kesehatan. Obesitas, gangguan pencernaan, dan penyakit akibat pola makan berlebihan. 3. Dampak finansial. Mengalami kebangkrutan, utang menumpuk, dan kemiskinan akibat pengeluaran yang tidak terkendali. 4. Dampak sosial dan lingkungan. Menciptakan kecemburuan sosial, ketimpangan ekonomi, serta kerusakan lingkungan akibat pemborosan sumber daya. 5. Dampak psikologis. Menimbulkan kecemasan, kurang bersyukur, dan selalu merasa tidak puas. Upaya untuk menghindari israf. Upaya yang bisa dilakukan untuk menghindari israf diantaranya adalah membiasakan diri untuk hidup sederhana sesuai kebutuhan bukan keinginan, mengontrol diri dan tidak menuruti hawa nafsu, mengutamakan yang wajib daripada yang sunnah, dan yang sunnah daripada yang mubah. Dan terakhir, bisa juga dengan menyadari dampak sosial dari israf, yakni seperti kecemburuan sosial dan kerusakan moral. 2. Tabzir. Tabzir adalah sikap boros atau menghambur-hamburkan harta dalam penggunaan uang atau barang. Tabzir terjadi ketika harta digunakan untuk hal yang tidak benar atau batil, meskipun jumlahnya sedikit, sedangkan penggunaan harta untuk hal yang benar tidak termasuk tabzir. Dasar larangan tabzir. Allah menjelaskan bahwa orang yang boros itu saudara setan. Ungkapan ini dimaksudkan untuk mencela orang-orang yang memiliki sikap boros. Sebagaimana firman-Nya dalam Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'ati dal qurba haqqahu wal miskina wa ba'as sabil wala tubaddaruna tabdira innal mubattarina kanu ikhwana syaitin wa kana syaitanu li rabbih kafura. Artinya,
Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat dengan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan, dan janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Sesungguhnya pemboros-pemboros itu adalah saudara-saudara setan, dan setan itu adalah sangat ingkar kepada Tuhannya. Quran Surat Al-Isra ayat 26-27. Contoh perilaku tabzir. Memberi sumbangan untuk kegiatan hura-hura atau kemaksiatan seperti pesta minuman keras termasuk tabzir. Membeli atau mengonsumsi sesuatu yang tidak bermanfaat dan berbahaya seperti minum minuman keras dan narkoba termasuk tabzir. Membeli barang yang tidak digunakan atau tidak dimanfaatkan merupakan pemborosan harta. Kumpul-kumpul tanpa tujuan yang jelas termasuk tabzir karena menyia-nyiakan waktu. Mengeluarkan harta tanpa tujuan dan manfaat hanya demi kesenangan termasuk tabzir. Bahaya. Sikap tabzir berbahaya karena perilakunya dianggap sebagai saudara setan di mata Allah. Perilaku ini membuat seseorang sulit membedakan benar dan salah menurut agama. Ia menilai kebaikan berdasarkan kesenangan pribadi, meskipun bertentangan dengan norma sosial, hukum, dan agama. Demi memuaskan keinginannya, ia bisa menghalalkan segala cara mencari harta, sehingga terbiasa hidup berfoya-foya dan bersikap hedonis. Bakhil adalah sikap menahan harta yang seharusnya dikeluarkan atau diberikan kepada orang lain yang membutuhkan, padahal harta tersebut bukan haknya untuk ditahan. Sifat bakhil muncul ketika seseorang enggan berbagi rezeki seperti uang, makanan, atau minuman, meskipun mampu melakukannya. Dalam ajaran Islam, bakhil termasuk sifat tercela karena dapat merugikan diri sendiri dan orang lain, serta menjauhkan seseorang dari keberuntungan dan kebaikan. Dasar larangan bakhil. Bakhil dilarang karena harta yang dimiliki manusia adalah karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai bentuk rasa syukur, manusia wajib mengeluarkan sebagian hartanya untuk orang lain. Menahan harta berarti bersikap kikir, dan hal ini dilarang oleh Allah karena kebakhilan membawa keburukan. Kisah Qorun dijadikan pelajaran bahwa sikap bakhil dapat menyebabkan kehancuran dan murka Allah. Bahaya perilaku bakhil. Yang pertama, azab di akhirat. Harta yang ditahan akan menjadi siksaan di hari kiamat. Yang kedua, mengikuti setan. Bakhil berasal dari bisikan setan yang menakut-nakuti kemiskinan. Yang ketiga, terhalang surga. Orang kikir diancam tidak akan masuk surga. Yang keempat, rezeki terasa sempit. Hidup tidak pernah merasa cukup walaupun hartanya banyak. Yang kelima, merusak sosial dengan menimbulkan iri, dengki, dan permusuhan. Cara menghindari bakhil. Yang pertama, meyakini harta milik Allah. Harta hanyalah titipan, bukan milik kita mutlak. Yang kedua, bersyukur. Bersyukur membuat hati lapang dan tidak kikir. Yang ketiga, infak dan sedekah. Mengikis cinta berlebih kepada harta. Dan yang terakhir, berdoa dengan memohon perlindungan kepada Allah dari sifat bakhil. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.